Di saya suaranya nggak ada ya? Baru ada. Ya Bu ya. Baru terdengar suaranya. Nanti yang ganti cek ya di Ada sisanya. Halo, mohon maaf Firdaus, tidak ada suaranya lagi ya. Suaranya pakai yang laptop aja, Firdaus. Kalau enggak, handphonenya di ini, jangan pakai mikrofon ya. Cuma pakai laptop aja. Cek, cek. Sudah ada suaranya, Pak? Sudah ada. Ya. Baik, kita lanjut ya. Alangkah lebih baiknya kita sebelum melaksanakan seminar ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Ya lanjut ya. Laporan kerja praktek ini dikerjakan oleh saya sendiri dan dibimbing oleh Pak Zarkasi dan juga oleh pembimbing lapangan. Laporan ini dikerjakan oleh Firdaus Nur Haryanto dengan nomor induk mahasiswa 4103 7006 18 108. Dalam kerja praktek yang saya laksanakan, saya mengambil judul yaitu analisis virtual local area network atau VLAN pada Balai Besar Logam dan Mesin. Yang melatar belakangi judul yang saya ambil yaitu Balai Besar Logam dan Mesin merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengembangan industri logam dan permesinan dan sebagainya. Dengan fungsi utama yang dilaksanakan oleh BBLM atau Balai Besar Logam dan Mesin, maka semakin berkembangnya kebutuhan pengolahan data dan informasinya. Dibutuhkan banyak komputer untuk digunakan oleh karyawan dalam mengerjakan kerjaan secara personil atau secara sendiri maupun secara tim. Maka dibutuhkan sistem jaringan yang mampu untuk
menunjang pekerjaan tersebut dengan menggunakan metode virtual local area network, maka jaringan itu memudahkan si administrator jaringan pada Balai Besar Logam dan Mesin untuk mengelompokkan setiap divisi ataupun untuk mengelola data. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil satu, itu sistem jaringan. Yang kedua, apa itu virtual local area network atau VLAN. Yang ketiga itu solusi keamanan data menggunakan sistem jaringan virtual local area network. Manfaat ya itu mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Mungkin bisa dijadiin co-host lagi. Sudah dijadikan host. Oh, sudah ya? Sudah. Ya, lanjut ke tadi sudah sampai ke manfaat ya. Manfaat pertama itu satu, mengetahui tentang sistem jaringan komputer. Yang kedua, mengetahui tentang virtual local area network atau VLAN. Ya, lanjut ke profil perusahaan Balai Besar Logam dan Mesin. Di sini BBLM, Balai Besar Logam dan Mesin atau disingkat BBLM, mempunyai visi yaitu Balai Besar Logam dan Mesin menjadi lembaga penelitian dan pengembangan terkemuka di bidang desain proses dan produk engineering. Dengan mengusung misi-misi sebagai berikut. Satu, melakukan penelitian dan pengembangan terapan desain produk, material, proses, dan kepastian mutu di bidang logam dan mesin. Yang kedua, memberikan pelayanan teknis, meliputi konsultasi dan supervisi, penilaian kesesuaian, pengembangan kompetisi SDM atau sumber daya manusia, sertifikasi produk, sertifikasi personil, dan sistem manajemen mutu bagi industri logam dan mesin. Ketiga, penyebar luasan dan membantu penerapan teknologi di bidang logam dan mesin kepada masyarakat industri. Sistem perusahaan. Di sini gambarnya mungkin memang runyam atau tidak jelas, tapi mungkin saya akan jelaskan sedikit. Dalam proses bisnis di Balai Besar Logam dan Mesin, terutama di seksi permesinan dan pengelasan, dibagi ke dalam beberapa pelaksana, diantaranya ada koordinator PP, subkoordinator Sinlas, kepala urusan maintenance dan inventory, kepala urusan mailing machine, kepala urusan turning machine, grinding machine, non-conventional machining, welding machine, metal forming process, dan kepala urusan assembling process. Dalam
BBLM ini sasaran target atau konsumennya memang kepada usaha ataupun industri yang bergerak di bidang logam dan mesin. Maka dari itu si manajemen pemasarannya memang mengadakan dengan adanya workshop, adanya apa sih itu seperti seminar itu untuk bahwasanya produk logam dan mesin itu perlu adanya standarisasi. Maka dari itu sertifikasi produk salah satu bentuk layanan jasa di BBLM. Jadi layanan jasa BBLM ini dapat diakses juga melalui pendaftaran di website bblm.go.id. Lanjut ke pembahasan. Di sini saya membahas sistem jaringan komputer terlebih dahulu. Sistem jaringan komputer. Sistem jaringan komputer dalam definisi yang singkat itu adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih device. Jadi jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja bersama-sama. Komputer yang terhubung dalam satu jaringan atau dalam sebuah jaringan itu memiliki manfaat atau memiliki kelebihan tersendiri. Antara lain, satu, dapat berbagi perangkat. Dua, bisa berkomunikasi antar komputer atau antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan tersebut. Tiga, ada integrasi data. Yang keempat, keamanan komputer itu lebih terjamin. Lanjut, di sini ada LAN, MAN, dan WAN. Ini adalah sebuah jaringan atau sistem jaringan yang terbagi menurut jarak ataupun letak geografisnya. LAN itu merupakan local area network. Jadi LAN itu sebuah jaringan komputer yang memang batas jaraknya atau jarak dari sistem jaringan ini adalah antar gedung ataupun antar ruangan. Kalau MAN itu Metropolitan Area Network, yaitu merupakan jaringan yang lebih luas daripada local area network. Area yang digunakan dalam MAN ini bisa mencakup sebuah negara gitu. Jadi LAN itu gedung ke gedung dalam masih cakupan kota, bahkan kota per kota itu MAN itu sudah mencakup wilayah tersebut. Jadi MAN ini cakupannya lebih luas. Terus yang terakhir ada WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas. Karena si jarak atau radius si WAN ini lebih luas dari MAN. Kalau MAN itu antar kota, antar negara. Kalau WAN itu sudah internasional, sudah meliputi jarak antar planet. Sih. Tuh, ini pacaran ini pacaran temenan. Terus lanjut ke perangkat keras jaringan. Mau pacaran temenan. Perangkat keras jaringan di sini saya satu, ada kabel jaringan. Dalam membuat sistem jaringan yang tadi dijelaskan, ada beberapa perangkat keras yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi syarat membuat sistem jaringan. Jadi si kabel ini adalah kabel yang berbeda dari kabel listrik, karena kabel jaringan ini merupakan kabel yang dirancang khusus untuk menghubungkan koneksi jaringan. Dalam kabel jaringan di perangkat keras jaringan ini
ada beberapa kabel, diantaranya ada kabel koaksial, terus ada kabel UTP, UTP, terus sama ada kabel fiber optik. Nah, setelah ada kabel jaringan, dalam sebuah sistem jaringan pun dibutuhkan kartu jaringan switch. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja di lapisan data link atau dalam OSI layer itu yang kedua. Mirip dengan Bright, berfungsi menghubungkan banyak segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar. Switch menampung daftar MAC address yang dihubungkan dengan port-port yang digunakan untuk menentukan kemana harus mengirim paket, sehingga akan mengurangi traffic pada jaringan. Terus selain switch ada juga hub. Hub hampir mirip dengan switch, yaitu sebagai konsistor. Namun hub tidak cerdas switch. Jadi hub itu lebih tradisionalnya, teknologi yang lebih lamanya daripada switch. Karena hub ini jika informasi dikirimkan ke host target melalui hub, maka informasinya akan mengalir ke semua host. Jadi tidak lebih efektif daripada menggunakan switch. Terus selain daripada switch dan hub, juga ada router. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Terus ya ada modem. Modem sebenarnya adalah singkatan dari modulator demodulator gitu. Demodulator. Modem ialah sebuah perangkat yang difungsikan sebagai modulator serta demodulator. Modulator itu alat yang bisa mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa untuk kemudian dikirimkan. Lalu yang dimaksud dengan demodulator itu pemisah sinyal informasi dari sinyal pembawa yang membuat satu data bisa diterima secara sempurna. Jadi kalau tadi modulator itu adalah mengirim alat untuk mengirimkan data dari si pembawa sinyal terus kemudian dikirimkan. Nah, cuman kalau di demodulator itu adalah pemisah, bahwasanya tidak beda yang seperti apa sih agennya sama si kurirnya. Terus lanjut ke perangkat lunak jaringan. Dalam membangun sistem jaringan, selain daripada adanya perangkat keras jaringan, juga adanya perangkat lunak jaringan. Bu moderator, mohon maaf, pembahasannya berapa slide lagi ya ini ya? Sekitar 5 atau 6 slide lagi, Pak. Dipercepat ya, karena kayaknya sudah setengah jam, udah terlalu lama kayaknya. Iya, Pak. Cepat aja. Ya, perangkat lunak jaringan ini adalah perangkat lunak yang berupa software yang diinstal untuk membangun sistem jaringan. Perangkat lunak jaringan juga yang saya cantumkan di sini ada sistem operasi. Terus network monitoring, TCP atau IP dan subnetting. Terus apa itu Virtual Local Area Network? Virtual Local Area Network atau VLAN adalah sekumpulan perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN dan dikonfigurasikan oleh perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya seolah-olah berada di saluran yang sama. Jadi cuman dibedakan di IP address-nya kalau VLAN itu. Tapi ada
konfigurasi khusus atau settingan khusus atau settingan default. Terus ini merupakan skema logika jaringan di Balai Besar Logam dan Mesin. Ada ISP, terus DMS, VLAN default, VLAN office, VLAN mesin, VLAN cor, VLAN PK, dan juga ada smart office. Di sini ISP sendiri merupakan singkatan dari Internet Service Provider. Jadi SP itu penyedia jaringan, tapi lebih ke seperti ke modem, ke jaringan-jaringan yang ada di komputer. Kalau di HP itu seperti Axis, Telkomsel, dan sebagainya. Terus DMS adalah singkatan dari Demilitarized Zone. Itu istilah berasal dari bahasa militer, yaitu daerah penyangga antara dua musuh. Jadi DMS di sini adalah merupakan si dinding penghalang untuk memastikan keamanan si sistem jaringan. Terus ada VLAN. Di sini ada VLAN default, VLAN office, VLAN mesin, VLAN cor, VLAN PK. Jadi VLAN di sini, VLAN default itu adalah virtual local area network yang settingan dasarnya. Terus kalau VLAN office itu di sistem jaringan yang dibangun di gedung kantor. Terus kalau VLAN mesin itu di gedung permesinan, VLAN cor itu di pengecoran, dan PK itu di pengelasan. Terus ada smart office. Smart office itu si kantor yang dibangun yang khusus memang untuk mengendalikan VLAN ataupun mengontrol jaringan oleh si administrator jaringan walaupun dari jarak jauh. Terus di sini IP dari VLAN-nya, VLAN default itu IP address-nya 10.0.0.1. Terus subnet max-nya 255.255.0.0, gateway-nya 10.0.0.0, dan seterusnya. Di VLAN office itu dibedakan jadi titik 0, mesin titik 1, di VLAN cor titik 2, di VLAN PK titik 3. Terus perangkat keras jaringan yang digunakan di Balai Besar Logam dan Mesin. Ada mikrotik, mikrobits, switch manageable, dan kabel. Jadi si jaringan antar gedungnya itu menggunakan mikrotik, mikrobits. Terus switch manageable itu untuk jadi di sini kan ada 24 port, dibagi yang biru, yang di sini biru, di sini itu adalah jaringan yang baru, yang di sini jaringan yang lama. Terus ada kabel yang digunakan di BBLM sendiri, kabel UTP sama UTP sama kabel fiber optik. Terus di sini perangkat lunak jaringan yang digunakan di BBLM. Ada virtual box, yaitu untuk membangun sistem jaringan di BBLM sendiri. Terus ada perangkat lunak komputer yang digunakan oleh para karyawan di BBLM. Sistem operasi yang digunakan di komputer di BBLM itu ada Windows 7, terus Windows 8, 10, dan Windows 11. Aplikasi yang digunakan sendiri yaitu Microsoft Office dan Adobe Collection.
meliputi Adobe Microsoft Office Collection juga dan Adobe Collection juga. Terus browser ataupun mesin internet yang digunakan itu Google Chrome dan Microsoft Edge. Terus alasan penggunaan VLAN. Balai Besar Logam dan Mesin VLAN sendiri itu mempermudah maintenance jaringan tersebut karena si perawatan jaringan VLAN itu lebih mudah. Karena dalam switch manageable juga dari port 1 sampai ke 12 itu adalah jaringan yang baru, 13 sampai 24 itu menggunakan jaringan yang lama. Ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan berpindah jaringan menggunakan VLAN. VLAN juga menjadi solusi karena selain dari segi maintenance mudah, tapi VLAN membuat IP address khusus untuk setiap atau masing-masing divisi. Hal ini menjadikan proses pengolahan data menjadi lebih mudah. Dengan memanfaatkan sistem jaringan virtual local area network, membuat sistem jaringan perusahaan lebih efektif karena dalam setiap wilayah ataupun gedung mempunyai IP address yang berbeda. Sehingga ketika ada problem di salah satu gedung, tidak akan mengganggu jaringan ke gedung lainnya. Terus pengadaan Smart Office sangat membantu khususnya kepada administrator jaringan yang bisa mengontrol jaringan dari jarak jauh. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bu moderator boleh mulai? Ya, baik Bapak. Boleh dimulai saja Bapak. Boleh bertanya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Saya kasih izin saya. Oke, boleh dilihatin gambar topologi network di sana? Gimana Pak? Gambar topologi networknya. Oh, skema jaringannya Pak? Topologinya. Ini Pak? Diperbesar bisa nggak? Bisa Pak. Nanti dulu Pak, ini baterainya lama. Bu moderator, saya nilainya yang itu ya nomor 4 aja ya Bu ya? Sama yang barusan di link chat ya? Bapak, Pak Faiz. Mohon maaf Pak, boleh diulangin Pak? Ya, Ibu itu nilai saya yang form nomor 4 aja ya, sama yang barusan di list chat ya? Yang nomor 3 saja Pak, yang poin Oh ya, nomor 3. ya? Ya, betul. Sudah ya Bu ya? Ya, sudah Pak, sudah diterima. Ya. Udah siap Firdaus? Siap Pak. Sebentar Pak. Ini sampai jam berapa ya Bu moderator? Kalau untuk seminar KP ini maksimal 1 jam Pak. Berarti kan tadi mulai jam 1:30 ya Pak. Berarti sampai jam 2:30. Oke. Ya. Ini Pak,
Sudah kelihatan, Pak. Kamu berapa lama di instansinya prakteknya? 1 bulan 3 minggu, Pak. Kamu ngerjain bagian apa? Di sana jadi IT support, Pak. Apa Jadi itu? nggak ada proyek khusus, tapi memang bantu-bantu kayak pemasangan CCTV, terus kayak jadi event organizing, jadi kayak ada seminar ataupun ada Zoom meeting, kita yang ngebantu untuk setting ininya, Pak, penyedia roomnya itu. Terus hubungannya sama Filan gimana? Jadi ada pembeda di BBLM dengan perusahaan lainnya ataupun kantor-kantor lainnya. Karena di BBLM ini menggunakan VLAN, Pak. Jadi kayak pemasangan CCTV juga itu terhubung ke VLAN itu. Kamu ikut konfigurasi VLAN-nya nggak? Enggak, Pak. Terus tahu dari mana itu skema itu? Ini dikasih sama pembimbing lapangannya, Pak. Tapi kamu paham itu konfigurasi itu? Gimana, Pak? Paham nggak konfigurasinya itu? Kalau di apa? Paham, Pak. Jadi kan ada di ruang server itu ada VLAN yang default-nya. Nah, kan kalau saya itu kebagian di office-nya gitu, di kantor yang Oke, kalau paham, coba saya tanya nih ya. Ya, Pak. Itu ruang Office 10 sama ruang Office 11. Itu networknya 192.168.0.0. Di Office 11, 192.168.1.0. Oke? Ya. Oke ya? Paham ya? Ya, ya. Nah, kira-kira dua network itu, kalau kamu colokin pakai switch biasa deh, jangan yang manageable, itu connect nggak? Connect, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Kata siapa? Ayo, mau taruhan nggak sama saya? Kalau connect, saya kasih 500.000, beneran deh. Kemarin kan jadi kan ada apa room tour gitu di BBLM. Jangan lihat ke konfigurasi yang di sana. Saya nanya kamu aja. Itu kalau 192.168.0.0 network ya. Ya. Dengan 192.168.1.0. Kamu konekin pakai switch biasa yang 300 ribuan, switch biasa aja yang ya 15.000 lah gitu. Itu connect nggak? Nggak tahu, Pak, kalau pakai switch yang biasa. Soalnya yang waktu di BBLM itu pakai switch manageable, Pak. Enggak. Sepengetahuan kamu connect nggak? Saya nanya dulu. Sepengetahuan kamu itu connect nggak? Connect, Pak. Jarkomnya nggak lulus berarti. Kok nggak connect, Pak? Ya nggak tahu. Menurut kamu mau cek nih, mau tes? Mau tes nggak? Ini saya nggak jadi host ya. Saya tadinya mau share screen pakai tracer. Ya menurut kamu connect nggak itu? Kalau di konfigurasi dari BBLM itu seperti ini, Pak. Ya kan aturannya beda, Kasep. Nggak, saya nanya aja, ini teknis aja. Untuk connect masalah nggak connect, nggak harus ngelihat BBLM, kan lihat aturan dulu. Lihat aturan IP aja. Kamu nanya juga kalau kamunya nggak tahu ya tetap aja dia bohongin. Saya nanya kamu aja ini, kalau ada IP 192.168.0.1 dengan 192.168.1.0 atau 1, itu connect enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Kenapa nggak connect? Nggak tahu, Pak. Ya kalau kamu nggak tahu ya gimana? Jadi
Susah. Jadi berarti kamu nggak in touch ke penelitian di KP-nya dong berarti. Pak Faiz, mohon maaf sudah dijadikan co-host. Oke. Makasih Bu. Dengan Bu, mohon maaf saya Bu siapa? Laras, Pak. Bu Laras. Oke, makasih Bu Laras. Oke, nih ya. Nih, saya liatin nih. Ada share screen saya, Firdaus? Belum ada, Pak. Oh, udah ada. Ada nggak? Ada, Pak. Ya. Kelihatan? Ini PC. Firdaus, lihat Iya, nggak? Pak. Lihat, Ini Pak. PC. 2 PC. Ya, Oke, 1. Ini sebenarnya di Jarkom pertemuan 1 loh ini di saya. Kamu Jarkomnya dapat nilai berapa? nilai nggak tahu, Pak. C, kalau nggak B, Pak. Oke. Oke, saya share screen. Harusnya full screen, sorry. Menurut kamu VLAN itu apa? Jadi kalau di ini kan sama semua, Pak, IP address-nya. Kalau di Nih, lihat. 192.168.1.1. Subnet mesh kelas C. Nggak usah pakai goodbye gateway ya. Ini IP aja dulu deh. Oke? Oke, Pak. Satu. Ini satu lagi. Saya masukin. Ini dasar banget loh. Ini pertemuan kedua nih kalau Jarkom saya nih ya. 192.168.2.1 nih. Oke? Iya, Pak. Dah, beda ya. Ya, Ini 1.1. Tuh lihat. Itu 1.1. Ini 2.1. Oke? iya, Pak. Ya, Ini kalau saya hubungkan PC ke PC pakai kabel apa? pakai kabel UTP, Pak. Nggak usah bilang gitu. UTP mah itu mah nama kabelnya. Konfigurasi kabelnya pakai kabel apa? Kabel crossover. Kenapa? Karena beda apa? Kalau crossover kan beda, si depan sama belakangnya beda, Pak. Kalau strike Salah. Karena satu layer di data link. Oh, Pasti layer tahu ada berapa? ada 7, Pak. Apa aja? Ada data link, terus Salah. ada Udah. Nggak berurutan. Nggak hafal berarti. Nih. Ini saya ping nih ya. Ini saya ping nih. Ini satu. Ini Ya. satu nih. Lihat. ya, Pak. Tuh lihat hasilnya tuh. Nah. Fail, disconnect. Kenapa? Ini pertemuan Karena- 2 Jarkom loh ini. Karena beda, Pak. Apanya yang beda? Beda apa? IP address-nya. Jangan IP address-nya. IP address yang sama kelas C. Apa yang beda? MAC address. MAC address mah bawaan pabrik, nggak bisa dirubah. Salah. Karena nggak terkoneksi, Pak. Kamu mah. Bukan saya mau lari ke VLAN juga, kamu konekin IP address-nya juga nggak masuk. Jadi gimana tuh? Ini ngonekin PC aja 2 nih, nggak tahu kenapa nggak connect-nya. Gimana mau lari ke VLAN? VLAN tuh konfigurasinya gede-gedean loh, pakai manageable, nggak bisa cuma satu sintak, satu kalimat doang di command line. Banyak loh sintaknya itu. Ini jawab dulu, kenapa nggak bisa connect ini? Apa sih? Tadinya beda, Pak. Karena 1.0 sama 2.1. Ya apa itu tuh? Apa? Namanya apa itu tuh? Internet protokol. Salah.
kok malah ke internet protokol. Network ID namanya, oke? Network ID. Ya, Pak. Apa? Network ID. Mana yang disebut network ID dari IP itu? Dua ujung belakang. Salah. Satu ujung belakang berarti, Pak. Salah. Yang 192.168.1.1, Pak. Nah, itu. 3 oktet pertama, itu namanya network ID. Ya. Kalau yang ujungnya, itu host ID. Karena ini kelas C, subnet mesh-nya 3 oktet. Jadi yang wajib sama itu di 3 oktetnya. Kalau yang ini 3 oktetnya berapa? 192.168.2. Sama nggak itu antara PC1 sama PC2? Beda, Pak. Beda. Berarti beda apa? Beda angka ketiganya. Jangan bilang angkanya, namanya network ID. Kan saya kasih tahu namanya network ID. Beda network ID-nya, Pak. Ya gitu jawabannya. Jadi kalau ada yang nanya, ini connect atau nggak connect, jawabannya gini aja, network ID-nya beda. Gitu. Kalau ada komputer yang connect, karena network ID-nya sama. Kalau yang ujung oktet keempat itu disebutnya apa? Host ID, Pak. Host ID. Nah, jadi kalau mau connect nih, kalau ada LAN, pengen connect semua, network ID-nya harus sama atau beda? Harus sama, Pak. Harus sama. Kalau host ID harus sama atau beda? Enggak harus sama. Bukan nggak harus sama, wajib beda, Bos. Ya, wajib. Nggak harus sama, wajib beda. Karena kalau sama pasti positioning. Gitu, Bos. Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang saya mau naruh switch nih, karena switch itu ada di mana perangkatnya? Di antara PC1 dan PC2. Nggak harus gitu jawabnya. Switch itu, Pak, ada di layer data link. Tugas switch apa? Jadi konsistor, Pak. Nggak ada nama konsistor tuh, nggak ada di jaringan tuh nama konsistor tuh apa. Kamu diketawain kalau ke anak jaringan jadi konsistor tuh apa. Penghubung, Pak. Kabel tuh penghubung. Apa namanya? Apa? Switch itu apa? Di OSI layer, switch di layer berapa? Layer 2, Pak. Apa layer 2 tuh? Data link, Pak. Data link. Tugasnya apa? Mengirimkan data, Pak. Salah jawabnya. Media transmisi. Media transmisi antar fisikal. Ini kabel apa yang ini? Kabel strike kabel, Pak. Dan straight kabel straight through namanya. Straight through. Step through. Oke. Yang ini kabel apa? Yang itu kabel crossover, Pak. Mana yang connect tuh? Hijau sama merah. Berarti harus pakai kabel mana? Hijau, Pak. Iya, harus pakai kabel mana, bukan nanya yang hijaunya. Strike through. Apa? Strike through, Pak. Straight through. Strike through. Ulangi, straight. Through. Ulangi lagi, straight through gitu. Strike through. Straight. Strike through, Pak. Terus? Straight through. Susah, Pak, bilangnya. Strike through. Harus biasa, straight through. Strike through. Nah, itu straight through, oke?
Oke, ini sekarang IP-nya udah saya ganti nih 11 dengan 21 dengan 12. Ini kira-kira connect nggak? Connect, Pak. Kenapa? Karena ada media transmisi, yaitu switch. Salah. Kalau ada yang nanya, ini connect atau nggak connect, jawabannya tadi yang saya kasih tahu apa? Oh, karena network ID-nya, Pak. Kita kasih karena network ID-nya sama. Kalau nggak connect, network ID-nya berbeda. Gitu. Gitunya jawabannya? Iya, Pak. Gitu. Saya cek ping. Successful kan? Iya, Pak. Nah, sekarang karena kamu bahas VLAN, ini belum bahas VLAN loh, Firdaus. Iya, Pak. Ini karena udah satu kelas, network ID-nya sama host ID-nya berbeda, maka connect. Nah, sekarang saya masukin VLAN di sini. Oke, ini ada VLAN nih. Oke? Oke, Pak. Nomor VLAN-nya 10 tadi. Misalnya ruang office, Iya, Pak. misalnya. Oke? Saya add. Oke. Oke? Kemudian saya masukin office tadi 11. Ruangan apa tadi? Mesin, Pak. Mesin misalnya. Oke? Saya add. Satu lagi mesin. Oke? Oke, Pak. Pas Ethernet 1 yang nyolok PC 1, itu saya masukin ke VLAN 1. Oke? Saya masukin ke office misalnya. Oke? Kemudian fase Ethernet kedua, saya masukin ke mesin. Oke? Ini ngerestart nih. Tuh lihat tuh. Pas Ethernet 01 itu uplink-nya ke VLAN 10 ruang office. Pas Ethernet 02 link-nya up di VLAN 11. Oke? Oke, Pak. Oke. Kira-kira menurut kamu setelah saya konfigurasi gitu connect atau nggak connect? Enggak, Pak. Kenapa? Karena host ID-nya beda. Salah. Sekarang beda jawabannya, Bos. Kak, itu mah jawaban yang tadi PC ke PC. Sekarang karena udah ada VLAN, jawabannya bukan gitu lagi. Apa jawabannya? Kita cek dulu ya. Nih, saya satu ping, saya ping satu lagi. Tuh, fail. Kenapa sekarang? Karena beda ini, Pak. Beda apa sih? Jadi kan kalau di VLAN dipisah-pisahin antar gedungnya itu. Nggak masalah, nggak ada urusan. Di jaringan itu mau gedungnya antar pulau pun, kalau IP-nya satu kelas dianggapnya LAN. Tadi kamu sebut ada LAN, MAN, WAN, itu tuh klasik buat anak SMA itu tuh, buat anak SMP itu tuh. Kalau kamu main ke data center yang semua PC-nya server, kan dampingan tuh pagi gigir-gigir si server teh. Itu bukan LAN karena satu tempat, itu WAN karena IP-nya IP public. Jadi jangan mengkerucutkan LAN itu cuma satu ruangan gitu, jangan. Salah itu kalau anak jaringan bilang kayak gitu. Oke? Jadi ini jawabannya apa? Karena Kenapa? beda network ID-nya. Salah, itu mah tadi. Sekarang ada VLAN-nya. Kan tadi IP-nya udah sekelas. Harusnya connect dong kalau sekelas. Sekarang jadi nggak connect. Kenapa? Ini IP-nya sekelas loh, Bos. Ini 11, ini 12. Sekelas loh itu. Kok jadi nggak connect ya? Lalu? Enggak, Pak. Aja ya, karena nggak tahu kamu kan. Karena VLAN nomornya beda. Oke? Karena segmentasi network VLAN-nya beda. Jadi tugas VLAN itu adalah mengsegmentasi network. Oke, Firdaus? Jadi VLAN itu tugasnya adalah segmentasi network dengan bentuk fragmen di layer data link. Tugas VLAN tuh gitu. Nah, sekarang saya mau lari ke laporan kamu ini. Ya, Pak. Mana? Halaman berapa yang gambar tadi itu? Gambar di BPPLM. Halaman. Nah, ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih.
Coba kamu tanya ke tempat kerja praktek kamu, harusnya kamu nanya kalau ngerti. Karena mungkin nggak ngerti, jadi nggak paham. Ini IP setiap networknya, ini sudah jelas beda. 30, 20, 10, 00, dan seterusnya. Ini kalau pakai switch, nggak bisa connect, bos, karena networknya udah beda-beda. Kenapa nggak pakai router di sini? Gitu. Nah, pertanyaan agak naiknya sedikit gitu. Udah jelas-jelas ini networknya udah beda-beda. Kenapa pakai switch? Kenapa pakai VLAN? Kan pakai router karena network ID-nya sama, beda, ya jelas harus pakai router gitu. Gitu. Ya nggak? Ya, Pak. Gitu ya. Nah, ini saya belum ngerecah dokumen kamu ya. Saya anggap inilah, oke, saya anggap bagus lah gitu. Oke. Gitu aja palingnya dari saya. Jadi tolong kalau nanti kamu mau ngambil research yang hubungannya sistem terdistribusi, yang hubungannya dengan network, hubungannya dengan operating system, sekuritas, kemudian apa? Pokoknya yang hubungan sama distribusi, wireless mobile gitu, kriptografi, yang kayak gitu-gitu, tolong pahami dulu. Jadi nanti tidak salah kaprah, yang ngujinya yang apa, saya yang taunya kemana, kamunya mana, jadi nggak satu paham. Nah, menurut saya ini analisis sistem jaringan, hasilnya apa gitu, harus ada hasilnya. Jadi hasilnya apa? Kalau analisis itu kan berarti kamu mikirin itu kan, artinya kamu mikirin si research kamu ini di apa sih namanya, BPPLM. Berarti kamu tuh mikirin banget gitu kan gitu. Nah, hasilnya apa? Jadi ngebedah aja sih, Pak. Dokter yang ngebedah tuh. Ya, jadi memahami si sistem jaringan di BBLM-nya gitu. Ya apa? Ya apa hasilnya apa? Hasilnya kan tadi kan pembahasannya kan solusi keamanan Jadi data. keamanan, no, jangan bahas keamanan, kejauhan, jangan bahas keamanan. Ngubungin komputer aja kamu nggak tahu, jangan bahas keamanan ya. Hasilnya apa? Ya baca aja ini kesimpulan, kenapa? Kan kesimpulan itu adalah hasil research. Ya kamu baca aja kesimpulannya apa. Iya itu, Pak. Apa? Jaringan VLAN menggunakan topologi bus. Siapa bilang VLAN itu harus pakai bus? Kan itu yang digunakan di apa? Di Iya, BBLM. Ya. paham. Tapi siapa bilang VLAN itu harus pakai bus? Kan kamu baca lagi ke bab 2, kan kamu nulis itu. Jawabnya gitu dong. Terus apa lagi? Terus mikrotik mikrobits menjadi perangkat keras yang paling utama dalam jaringan. Bedanya BBLM. mikrotik sama mikrobits itu? Apa, Pak? Bedanya mikrotik sama mikrobits itu apa? Beda apa? Beda versi. Beda apa? Beda versi. Enggak, salah. Mikrotik tuh mikrotiknya, mikrobits mah ya produknya ya. Jadi kamu jangan nulis mikrotik mikrobits, ya tulis aja mikrobits di situ. Ya. Ya, Kemudian Pak. nomor 3 apa? Switch manageable digunakan dalam area Switch lingkup. manageable itu apa? Yang tadi yang port 20, yang ada 24 port tadi. Enggak. Yang enggak manageable pun yang 36 port ada. Switch manageable itu apa? Ya, yang tadi, Pak. Apa yang tadi itu? Jadi yang digunakan di
per gedung di BBLM-nya. Salah, jangan bilang gedung. Nggak ada urusan sama gedung. Oh, yang digunakan ini Pak dalam filan perfilannya. Itu bahasa kamu, kalau kamu ngerti bahasa Inggris, ya kamu tuh bisa ngertiin sendiri walaupun nanti bakal salah. Switch ya switch, switch itu cabang. Oke, switch itu cabang, oke, percabangan. Jadi ada komputer 20 dicabangin pakai switch gitu. Namanya switch. Manageable itu manageable, artinya bisa diatur. Jadi switch yang bisa diatur. Kan gitu kalau bahasa Inggrisnya mah. Iya, Pak. Gitu. Apa merek switch-nya di sana? Di foto teh ada Pak ininya, Ya mereknya. apa? Nggak tahu saya. Sebentar, Pak. Ya nggak tahu berarti ya. Ya udah. Ya udah, pada intinya gini ya, Firdaus, saya sekali lagi, saya bukannya apa-apa nge-pressure kamu, biar kamu lebih paham nanti kalau melanjut ke TA, kalau lanjut ke proposal, ke research. Jadi pastikan apa yang kamu kerjakan itu tahu betul gitu. Jangan cuma hanya membuat dokumen, jangan hanya selesai gitu. Oke? Karena Baik, Pak. nanti kamu akan dites, diuji sebagai bahan evaluasi bahwa kamu tuh capable atau tidak gitu. Oke? Iya, Pak. Oke, gitu aja. Pak Zarkasi, mohon maaf, saya segitu aja. Mohon maaf jika ada yang salah, Siap, Pak Zarkasi. siap. Bu Siap, moderator. hatur nuhun terima kasih, Pak mohon Ais, maaf. hatur nuhun. Yap, punten Pak Siap. Zarkasi. Masih Mas Enggak, Zarkasi cukup mungkin aja, ada yang Bu. mau Cukup ditambahkan, aja, saya Pak? mau langsung kuliah ini. Oh ya, Siap. langsung kita akhiri saja ya, Siap, Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Faiz sebagai penguji, Pak Zarkasi sebagai pembimbing, Firdaus Nur Haryanto dan teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada seminar KP pada siang hari ini. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Bu moderator, nuhun. Pak Zarkasi, mangga. Assalamualaikum. Enggak, Pak, sama-sama. Udah boleh keluar teh berarti. Silakan boleh keluar. Terima kasih banyak teh. Ya, sama-sama.